terjadi pada suatu malam tahun 1951 di depan kedai kopi kepunyaan seorang perempuan cantik bernama Mira. Yang dimaksudkan dengan kedai kopi kepunyaan Mira itu sebenarnya serabi muka dari rumah Mira yang dibangun jadi kedai kopi. Dan rumah Mira itu rumah bambu kecil tapi masih baru. Letaknya menghadap ke jalan, didirikan di atas bekas runtuhan rumah batu yang hancur oleh peperangan. Terpencil jauh dari keramaian. Entah kapan rumah itu didirikan di sana, entah mulai kapan pula serabi muka rumah dibangun jadi kedai kopi. Tapi yang sudah pasti kedai kopi Mira itu seperti sudah kedai-kedai kopi yang lain. Selain dialati oleh perabotan-perabotan yang bersangkutan dengan keperluan penjualan kopi di sana, juga ada disediakan barang-barang dagangan yang sudah biasa dijual di kedai kopi. Ada kue-kue, ada limun, ada sigaret, geretan, dan sebagainya. Dan seperti juga kedai-kedai kopi yang lain, di depan kedai kopi Mira itu pun ada bangku panjang tempat duduk para pembeli, dan di antara ruang kedai dan bangku itu teralang oleh meja dan rak dagangan setinggi dada dan tidak ada pintu. Malam itu pukul 9 lebih, Mira yang cantik asik menyulam di belakang dagangan di bawah lampu listrik. Hanya kelihatan dari dada di atas. Ibunya perempuan sudah berusia lanjut ada di luar ruangan kedai, asik mengatur penempatan dagangan. Dan di depan kedai di atas bangku duduk seorang laki-laki masih muda menghadap gelas kopi di atas meja. Tapi tiba-tiba Ibu Mira terkejut dan katanya terpogoh-pogoh. Mira, kiranya orang itu dari awal, Mira. Dan mendengar itu Mira yang duduk di belakang dagangan terkejut pula. Bergegas ia meninggalkan tempat duduknya, membungkuk-bungkuk memasuki pintu ke dalam rumah yang ada di samping sebelah kiri. Seraya katanya kepada ibunya, Katakan saja, saya tidak ada. laki-laki yang bernama Awal itu berumur antara 27 dan 30 tahun. Badannya kurus, rambutnya gondrong, tidak dipelihara. Dan ia datang ke kedai kopi dengan langkah lesu terhuyung-huyung, berat bunyi suaranya yang didengarkan di depan Ibu Mira. Mira ada, Bu. Mira tidak ada di rumah, Den. Entah di mana dia pergi. Sudah lama. Lama juga, Den. Awal yang berbadan kurus itu lesu duduk di atas bangku, duduk membelakangi dagangan, kemudian memperdengarkan lagi suara yang berat. Kapan anak ibu itu berhenti mempertahankan? Mempertahankan? Apa yang dipertahankan? Mau disebut apa lagi? Kalau selama saya sakit, meskipun berkali-kali saya mengirim surat ke sini, minta supaya Mira sudi menengok saya ke rumah, tapi dia tak pernah datang. Dia banyak urusan, Den. Banyak urusan. Ya, sekarang saya memaksa diri datang di sini, dia tidak ada. Ibu Mira jadi terdiam, dan setelah lama terdiam terus saja diam-diam memasuki pintu di samping rumah sebelah kiri. Tapi tidak lama kemudian ia muncul pula dari pintu yang tadi dimasuki Mira. Ada di dalam ruang kedai dari kedai kopi. Ia bertanya, Ibu buatkan kopi susu, Den? Biar, tak usah. sekali lagi Ibu Mira yang sudah tua itu terdiam. Dan setelah lama terdiam, terus diam-diam mendapatkan radio yang ditaruh tidak jauh dari pintu dan terus diam-diam menyetelnya dari itu. Kata suara perempuan nyaring lantang yang keluar dari radio. Adalah sudah menjadi kewajiban kita kaum wanita supaya di zaman sekarang ini, setelah kita banyak kehilangan sebagai akibat peperangan, kita kaum wanita mesti lebih giat berjuang berdampingan dengan kaum laki-laki guna membangun masyarakat damai di tanah air kita Indonesia yang indah dan molek ini. Marilah kita menyingsingkan lengan baju kita. Tutup radio itu, Bu. Mengapa, Den? Omong kosong semua juga. Omongan badut. Berjuang berdampingan. Tanah air yang indah dan molek. Enak saja bicara. Dia sendiri tak akan tahu apa yang dikatakannya, asal saja berbunyi. Betul, Den. Apakah
Mau ibu buatkan kopi, Den? Saya mau bicara dengan Mira, Bu. Tapi, Den, sepertinya Mira akan pergi lama. Tidak dapatkah ibu menolong menyampaikan pesan Aden kepadanya? Saya mau bicara dengan Mira sendiri. Lain dari omongan orang lain yang akan saya katakan padanya. Tapi, Den, Mira anak ibu itu hanya manusia biasa. Jangan mengharapkan yang bukan-bukan kepada dia. Siapa pula yang mengharapkan yang bukan-bukan? Saya tidak mengharapkan yang bukan-bukan dari Mira. Harapan saya dari Mira adalah harapan laki-laki sewajarnya yang menginginkan supaya perempuan itu jadi kawan hidup laki-laki. Itulah harapan saya, dan harapan itu tidak bukan-bukan. Maksud ibu, Den, Mira itu bukan dari golongan atas. Dia hanya tukang kopi. Apa arti golongan atas di zaman edan seperti sekarang ini? Sangka ibu perempuan yang tadi berpidato di radio itu dari golongan atas. Perempuan bicara asal berbunyi. Orang-orang semacam itulah yang menguasai masyarakat kita sekarang. Orang-orang yang maunya mengatasi orang lain dengan bicara terus bicara. Tak tahu jiwanya sendiri dangkal, kering. Dunianya sendiri sempit, lebih sempit dari kedai kopi. Setelah berapi-api di depan Ibu Mira, kemudian Awal pergi begitu saja meninggalkan kedai kopi Mira. Awal terus melangkah kakinya menjauhi kedai kopi, hingga akhirnya Mira perlahan keluar dari persembunyiannya dan kembali duduk di kedai kopi miliknya. Dari kanan datang seorang anak laki-laki kira-kira berumur 13 tahun. Langkahnya tegas dan ucapnya yang diarahkan kepada Mira tegas pula bunyinya. Nona Mira, Benar? ini surat Dari siapa? dari tuan yang tadi datang di sini. Di mana dia sekarang? Di sana, menunggu di gardu. Disuruh oleh tuan yang badannya kurus rambutnya gondrong. Benar. Hanya sebentar Mira membaca katanya kepada anak laki-laki. Katakan kepadanya bahwa saya tidak dapat meninggalkan kewajiban saya di sini. Lebih baik dia saja yang datang kemari. Baik. Katakan saja, saya menunggu ya. Iya. Dan anak laki-laki itu terus berjalan ke kanan, langkahnya tegas seperti ketika ia datang ke depan kedai kopi. Anak laki-laki itu jauh berjalan, lama dulu sebelum Awal yang berbadan kurus itu tampil lagi dari kanan dengan langkah lesu terhuyung-huyung sampai ia di depan kedai. Ia terus mendekati bangku setelah Mira yang duduk di belakang dagangan berkata, Silahkan duduk, Mas. Kopi, Mas. Ya, Kopi untuk tuan Awal, Bu. Pakai susu, Den. ya, pakai susu. tiba-tiba setelah Ibu Mira menyodorkan gelas kopi susu ke dekat Awal, Sampai hati kau membiarkan aku didustai. dan lantaran Mira yang duduk di belakang dagangan tidak menjawab, berkata lagi ia dengan suara mengeras. Kau kejam, tak sedikit juga kau merasakan perasaanku. Tak sedikit juga, sudah cukup mempermainkan aku dengan mendusta. Sekarang kau senang ya, melihat aku dihina orang setelah kepercayaanku kau rusakkan di depan orang lain. Tapi Mira yang duduk di belakang dagangan tidak menjawab, dan lantaran Mira tidak menjawab, Awal yang badan kurus itu menghampiri. Mira, kau senang melihat aku begini. Dan lantaran Mira yang duduk di belakang dagangan tetap tidak menjawab, Awal kian dekat menghampiri. Mira, untuk itukah kau menyuruh aku datang ke sini? Untuk merusakkan kepercayaanku? Mira, untuk itukah kau menyuruh aku datang di sini? Untuk merusakkan kepercayaanku? Duduk, Mas. Jangan bicara. Tidak, aku ingin mendengar jawaban. Untuk apa kau mempermainkan aku, mendustai aku, membuat aku dihina orang? Untuk apa? Dan lantaran Mira yang duduk di belakang dagangan terdiam lagi, tidak memperdengarkan suara Awal. Kau rupanya senang ya melihat aku mati untukmu. Kau senang membuat aku menjadi korban kecantikanmu. Awal yang duduk membelakangi dagangan berkata dengan suaranya yang berat. Mira, kau memaafkan aku? Jangan bicara, Mas. Itu susu kopi dingin. Kau larang aku bicara, tapi orang lain kau beri supaya bicara. Mereka pembeli dagangan, Mas. Dan di antara kita tidak ada yang mesti dibicarakan. Tak ada yang mesti dibicarakan. Kau anggap antara kita tak ada yang mesti dibicarakan. Antara kita tidak untuk dibicarakan, Mas.
tapi untuk dirasakan. Jawaban manusia Dewi. Tapi sampai mana kau merasakan perasaanku? Aku gelisah, kau tak mau tahu. Aku sakit, kau tak acuh. Aku hina, kau diam melihat. Tidak, kau tidak merasakan perasaanku. Kau menutupi hatimu. Mas, pintu hati hanya dapat dibuka oleh hati, dan hati saya sudah terbuka. Terbuka untuk mempermainkan hatiku. Itu menurut hatimu. Menurut hatiku, aku tidak mempermainkan. Kau tak merasakan rasaku. Itu menurut rasamu. Duduk lagi. Awal yang berdiri itu duduk dengan kepala tertunduk dan ujarnya dengan suara seperti bicara pada diri sendiri. Ya, soal antara kita ialah kau bukan aku dan aku bukan kau. Tapi salahkah aku kalau aku mau merasakan kau jadi aku? Itu kopi susu dingin, Mas. Biar, aku mesti bicara padamu. Bicara sampai antara kita tak ada soal. Antara kita sudah tak ada soal. Apa pula yang mesti dipersoalkan? Kau belum menenteramkan hatiku. Itu menurut hatimu. Kau belum memberi ketegasan. Itu menurut pendapatmu. Bagiku semuanya sudah tegas. Di zaman sekarang ini, di mana ada manusia? Maksud saya manusia yang bisa dipercaya. Memang Mira, hidup di zaman sekarang ini, aku pun sering bertanya-tanya, apakah dunia sekarang sudah akan kiamat? Di mana-mana terjadi kekacauan, di mana-mana terjadi pengedoran, perampokan, pembunuhan, seolah-olah sudah tidak ada lagi cinta di antara semua manusia. Antara kita dan kita saling curiga. Sedang para pemimpin dunia pun pada berteriak menghancurkan damai, tapi sambil bersedia-sedia mempersenjatai diri. Ini semuanya menimbulkan kegelisahan, dan kegelisahan ini menimbulkan kerusakan pula. Tapi bagaimanapun, aku masih ada pegangan. Peganganku itu kau. Aku percaya padamu dan itu sangat berbahaya. Mas, lebih baik tinggal diam di rumah. Di sini kedai kopi. Tapi selama kau tak dapat kubawa, aku tak akan pergi. Itu menyiksa diri sendiri. Nanti Mas kedinginan. Apa arti diri sendiri jika ada diri lain tempat menyerahkan kepercayaan? Oh, kau masih menganggap bahwa mempercayai orang lain itu satu keharusan? Mira, selama perempuan dilahirkan ke dunia untuk menjadi kawan hidup laki-laki, selama itu aku harus dan mesti berusaha untuk dapat menyerahkan kepercayaan pada orang lain yang akan kujadikan kawan hidupku. Dan bagiku sekarang sudah jelas bahwa kau dengan duniamu yang tidak sempit adalah manusia yang kucari-cari selama ini. Saya tukang kopi, Mas. Kau dengan jiwamu yang penuh berisi kehidupan adalah paduan dari keindahan surga yang kumimpikan dan kepahitan dunia yang kurasakan. Kaulah ujung wanita utama. Kau memuji, tapi siapa yang percaya bahwa di dunia sekarang ada manusia yang lebih mencintai orang lain daripada dirinya sendiri? Siapapun yang percaya, engkau tidak, aku pun tidak, tapi untukmu aku akan mencoba. Tapi lebih baik sekarang Mas pulang. Ibu saya sudah tidur dan sebentar lagi kedai ini akan tutup. Kalau kedai ditutup, kau akan kubawa. Dan kalau kau tak dapat kubawa, aku akan ikut ditutup di dalam kedai. Itu tak bisa jadi. Kalau begitu, kedai ini jangan ditutup. Jadi Mas akan menyakiti orang lain, menyakiti saya. Itukah kehendak Mas dalam mewujudkan bahwa Mas lebih mencintai orang lain daripada diri sendiri? Awal tidak menjawab, dan lantaran Awal tidak menjawab, Mira yang duduk di belakang dagangan itu berkata lagi. Itukah tandanya cinta? Tandanya Mas berlainan dari orang lain yang Mas sendiri namakan badut. Dan lantaran Awal yang duduk membelakangi dagangan tidak juga menyahut, menyambung lagi Mira dengan suara lebih tegas. Saya tahu, Mas. Saya tahu bahwa perkataan saya ini sangat tajam, lebih tajam daripada diam saya selama ini. Saya terpaksa mengatakannya, tapi tidak lain supaya Mas tahu bagaimana anggapan saya terhadap Mas. Dan ia memandang lagi kepada Awal, dan bila Awal yang dipandang tetap terdiam tidak bergerak-gerak, berkata lagi ia dengan suara tetap.
Mas, apa yang kau lakukan selama ini di hadapanku, bagiku itu lebih membadut daripada kelakuan orang-orang yang kau anggap sendiri badut. Kau mencela jiwa orang lain, tapi kau... Awal masih saja terdiam, tidak bergerak-gerak, tapi tiba-tiba ia tersenyum pahit dan berkata, Kalau itu yang kau katakan, tahulah aku sekarang bahwa kau bagiku adalah seorang tukang kopi. dan ia terus bangkit berdiri seraya berkata lagi, Selamat tinggal, Mira. Mengapa selamat tinggal? Aku tak akan datang lagi ke hadapanmu, dan tidak ke hadapan siapapun juga. Kau mau melarikan diri dengan bunuh diri? Kenapa kau tidak membunuh aku? Sebab aku manusia, bukan badut. Dan setelah mengatakan itu, ia terus melangkah, tapi Mira yang akan ditinggalkan cepat menyusul. Nanti dulu, aku belum habis bicara. Sudah, Mira. Kita sudah kebanyakan bicara. Sudah jelas. Selama kau bukan aku, tak mungkin kau mengerti aku. Selama duniamu bukan duniaku, tak mungkin kau mengetahui apa yang tersimpan di lubuk hatiku. Tadinya aku masih percaya bahwa di dalam aku merasakan kekosongan dalam segala. Aku masih akan menjumpai cinta dalam hatimu, cinta manusia yang bersama perasaannya yang cintai. Tapi cinta semacam itu ternyata tidak ada di dalam hati siapapun juga. Tidak ada di dalam hati manusia di zaman sekarang, juga tidak dalam hatimu. Dan saya bisa mengatakan itu. Kalau kau bunuh diri, aku pun bunuh diri. Apa? Kau tukang kopi bunuh diri? Aku cinta padamu, cinta dengan segenap jiwa dan rohaniku. Dan lantaran Awal tidak menjawab, ditambahkannya lagi dengan suara tegas Mira. Aku cinta padamu, tapi aku tidak percaya cintamu padaku akan melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Tidak, aku tidak percaya. Tidak percaya. Awal yang akan meninggalkan kedai jadi bimbang, tapi akhirnya ia menghampiri dan berkata lagi, Jadi kau masih menuduh aku sama dengan orang banyak yang suka omong kosong di hadapanmu. Kalau kau cinta padaku, bunuh aku. Bunuh aku dengan segenap cintamu. Gila kau. Aku cinta padamu karena ada cita-cita, karena menginginkan hidup bersama. Tidak, kau dan aku harus mati. Mati bersama. Karena aku tidak percaya kau dan aku bisa hidup bersama. Aku tidak percaya bahwa cintamu padaku akan melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Awal terdiam, bingung ia, tetapi tiba-tiba ia berkata lagi dengan suara menurut. Mira, mari kita tinggalkan kedai ini. Kita bicara di alam luas di bawah cahaya bintang. Bicara di bawah cahaya bintang memang nikmat. Ya, mari kita pergi. Tapi saya tidak dapat meninggalkan kewajiban saya sebagai tukang kopi. Mendadak tegak lagi, Awal yang sudah mengendurkan suara itu tegak dengan tangan terkepal dan katanya dengan suara mengeras. Udah, depannya kedai ini mesti kuhancurkan ya. Mesti kuhancurkan untuk membuktikan bahwa kau bagiku bukan tukang kopi. Mas, jangan mencoba pula hendak menimbulkan kepercayaan dalam hatiku dengan mengatakan yang bukan-bukan. Kedaiku, duniaku, kedaiku ini kuat, sedangkan jasmanimu lemah. Katakanlah bahwa kau mau ke bawah hanya jika kedai ini kubongkar. Kau tidak akan mempunyai tenaga sampai ke sana, dan jika kau mengatakan sanggup membawa aku dari sini dengan membongkar kedai ini, maka itu hanya omong kosong belaka, omong kosong yang semua orang katakan. Bilanglah tidak percaya. Bagaimana saya mesti percaya kalau bagi saya di dunia ini sekarang sudah tidak ada lagi yang mesti dipercaya. Awal tidak membalas, tangannya yang sudah dikepalkan terus saja dijangkaukan kepada meja dan rak dagangan yang menghalangi dia dan Mira. Kemudian meja dan rak dagangan itu digoncang-goncang, direngut-rengut dan diangkat-angkat. Sudah mas, kau kemasukan. Tapi Awal terus merengut-rengut meja dan rak dagangan, terus mengeluarkan tenaga dan terus mengeluarkan tenaga, dan nafasnya mengengap-engap. Sudah mas, sudah, kau capek. Tetapi Awal tidak mendengar, ia terus mengeluarkan tenaga dan terus mengeluarkan tenaga.
Akhirnya meja dan rak dagangan yang menghalangi Mira itu pun terbongkar. Tapi yang membongkarnya jatuh, tangannya berdarah, dan ketika ia bangkit lagi, sepoyongan ia berdiri dan nafasnya pendek. Mari Mira, keluar. Mira bangkit berdiri terus berjalan keluar kedai mendapatkan Awal. Berjalan dengan menggunakan keruk pada kedua ketiaknya. Dan melihat itu Awal yang sudah bernapas pendek-pendek itu mundur. Tangannya berdarah meraba kepalanya, matanya yang berkeringat dikedip-kedipkan. Katanya hampir tidak terdengar dan ia mundur dan langkahnya sepoyongan akan jatuh. Iya mas, ini kenyataanku. Kakiku buntung karena peperangan. Tapi lantaran ini mas, lantaran ke atas aku cantik dan ke bawah aku cacat. Selama ini bagimu aku adalah teka-teki, tapi sekarang... Awal yang berbadan kurus itu mundur lagi dan mundur lagi. Tangannya yang gemetar berdarah diajukan, mulutnya menganga. Nih, Mira. Dan setelah mengucapkan kalimat itu, ia jatuh tertelungkap. Segera Mira mendapatkan badan Awal yang kurus itu dirangkul, dan katanya seraya mengisak. Aku percaya mas, aku percaya. Dan setelah itu di depan kedai kopi yang sudah berantakan itu pun terus sunyi. Yang kedengaran hanya isak Mira.